Sama kita Kudus Kudus. Oke. Oh iya, di sana di belakang satu. Apita ini juga tumbuh dari inisiasi para teman-teman semua, bagaimana mempunyai rasa kepedulian yang sama untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Kudus. Jadi Apita ini juga terdiri dari berbagai aspek atau lini latar belakang, ada dari perhotelan, ada dari restoran, dari biro perjalanan wisata, ada pramu wisatanya, termasuk ada destinasi wisata, desa wisata Kudus, BWKU. Nah, dari berbagai elemen inilah anggota Apita ini sangat heterogen, dan inilah yang menjadi semangat kami saling memperkuat bagaimana sinergitas antar pelaku wisata ini bisa terbentuk lebih solid. Contoh misalnya adanya paket wisata, bagaimana bisa mengakomodir semua usaha-usaha wisata yang dimiliki oleh para anggota Apita, sehingga paket ini tuh memberikan nilai tambah bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kudus. Ini sebagian orang-orang ini bertanya-tanya, Dewiku ki opo? Nah gitu. Dewiku adalah desa wisata Kabupaten Kudus, berdiri tahun 2014, yang waktu itu ada kegiatan dari Bapeda Jawa Tengah, kemudian di backup dari Bapeda Kabupaten Kudus dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, maka terbentuklah Desa Wisata Kabupaten Kudus yang waktu itu diinisiasi oleh dari Dinas Pariwisata yang waktu itu dipegang dari kasihnya, yaitu Ibu Nika waktu itu. Sebelum kita bersinergi antara komunitas, terlebih dahulu saya akan mengatakan sinergi ke dalam desa wisata sendiri, terutama kelompok-kelompok yang ada, kelembagaan desa wisata yang ada di Kabupaten Kudus bersinergi dengan pemangku kepentingan yang ada di desa. Misalnya kelompok Kokdarwis harus bersinergi dengan kepala desa atau pemerintahan desa. Nah, di sini stil atau gaya dari desa wisata masing-masing ini berbeda-beda. Saya katakan gaya itu karena kenapa? Nah, saya katakan permasalahan itu dari dulu sampai sekarang ya nggak selesai. Itu ada beberapa desa yang Kokdarwisnya itu maju, tetapi tanpa sinergi dari kepala desa. Itu ada. Pengen tahu nanti jamil saya. Ada yang justru kepala desa yang aktif, tapi kelompok pengelolanya yang kurang begitu aktif. Ada. Potensinya sudah luar biasa semuanya itu. Kemudian ada yang dua-duanya sinergis di Kabupaten Kudus juga ada. Nah, inilah profil-profil yang ada di desa wisata yang ada di Kabupaten Kudus. Saya memang lama menjadi pemain pariwisata di Kudus, cuma saya tidak aktif, ya, saya tidak aktif. Berorganisasi pun saya juga tidak bermain aktif, tapi ini tiba-tiba saya harus menjadi ketua BP2 di Kudus. Rasanya saya sangat kecil hati melihat Pak Masko, Pak Kirong itu, rasanya kecil sekali. Saya dikasih tugas yang begitu mulia sekali di Kudus ini, yang mana BP2D Kudus itu mempunyai tugas adalah yang sangat berat sekali. Yang pertama, untuk meningkatkan citra pariwisata di Kudus. Bagaimana ini? Saya ini hanya bermain di gunung, suruh meningkatkan citra pariwisata semua di Kudus. Yang kedua, saya suruh meningkatkan promosi pariwisata di Kudus. Padahal kalau daerah itu pengen dikunjungi orang, harus kita mencari potensi yang ada. Akhirnya saya berpikir, Bapak Ibu, oh, saya punya tenaga, saya punya pikiran, ini berarti potensi bagi saya. Yang namanya menggerakkan orang, itu enak menggerakkan hewan ya Pak ya. Mana semua. Oh, Cikalang unik aja. Akhirnya saya mendapat nama Ciu ataupun Cikalang unik. Kenapa unik Bapak? Saya itu dari
lahan yang semula itu semak belukar sampai orang itu mengira angker, bahkan bocah cilik dolan rono dia bapaknya aja rono kesurupan gitu. Tahu kesurupan Pak? Kemudian ini kesempatan yang baik karena besok di tanggal 28 Februari akan dimulai lagi bagaimana suatu daerah kabupaten terutama di Kudus bisa membuat profil investasi bebas mau pariwisata apa, kalau ada usul silakan. Itu. Alhamdulillah kita disupport besar oleh Bapeda, ya, Bapeda. Kalau dibanding dengan dinas besar, kita itu bandingannya 20 dibanding 400. 20-nya dinas pariwisata, 400-nya dinas yang besar. Ya itu, dengan bisa bayangkan ya, berapa kemampuan kita untuk membuat pariwisata yang tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu yang begitu semangat ya kita. Salam pariwisata. Terus duitmu mau gawe apa? Bayar cicilan. Kerja terus duitmu kanggo apa? Jadi kalau birokrat yang bertugas di pariwisata kok tidak baik-baik, tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelaku wisata, jangan jadi pegawai pariwisata. Setuju ya? Kalau birokrat bertugas di dinas pariwisata kok tidak memperjuangkan pelaku wisata, ya tidak usah bertugas di pariwisata. Selama ini yang jadi alasan saya pagi hari ini saya ikut adalah ingin membangun kebersamaan dengan panjenengan semua, karena kebetulan tugas saya adalah sebagai pengelola objek wisata. Jadi yang utama adalah biro perjalanan. Maka kita undang biro-biro itu owner. Kita didatangkan ke sana, kita jajak keliling, dia diskusi. Lalu siapa UMKM yang ada di tabletop sebagai seller, gitu loh. Numpak perahu layar dino minggu ke pariwisata. Alon praune wis tengah ora jemu-jemu karo mesem.